Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Krisna Wijaya Kusuma, mahasiswa Prodi S3, Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa S3, program Doktor Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, akan mempresentasikan penilaian RPP dan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Yang saya hormati Dr. Wagiran M. Hum, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Pembelajaran Bahasa dan Sastra, yang nantinya beliau akan memberikan masukan, kritik, dan saran untuk hasil penilaian RPP dan video pembelajaran yang saya paparkan ini. Baik, yang pertama, untuk penilaian RPP dan video adalah milik Mas Bayu Andika, mahasiswa PPG Daljab. Ada 3 poin setidaknya pada kekurangan RPP dan video pembelajaran milik Mas Bayu Andika ini. Yang pertama pada pendahuluan. Di pendahuluan ini, di RPP tidak dicantumkan pada kegiatan berdoa, namun di video tersebut terdapat aktivitas berdoa. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam persepsi di dalam pendahuluan di RPP. Kemudian di RPP tidak dicantumkan bagaimana menyanyikan lagu kebangsaan, namun di video tersebut terdapat aktivitas menyanyi. Yang ketiga adalah apersepsi hanya menanyakan materi sebelumnya dan sedikit menyinggung materi tanpa memastikan siswa memahami atau tidak, dan bagaimana hubungannya materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari itu tidak dijelaskan oleh guru lebih lanjut. Nah, ini ada 3 poin setidaknya di dalam pendahuluan untuk kekurangan RPP dan video pembelajaran. Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, siswa diminta untuk presentasi hasil kerja kelompok, namun dalam memberikan tanggapan hasil kerja kelompok lain hanya sebatas pada bagaimana cara mempresentasikannya, bukan pada bagaimana hasil belajar kelompok belajar. Yang ketiga, bagian penutupan. Ini ada guru yang lebih dominan ketika merangkum materi atau kurang melibatkan siswa. Yang kedua, guru tidak memberikan penguatan kepada siswa di akhir pembelajaran. Ini tentunya menjadi hal yang evaluasi bersama untuk kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian penilaian pada RPP dan video milik Mas Aditya Prasetyo ini terdapat 3 juga poin kekurangan dari RPP dan video pembelajaran pada miliknya Mas Aditya Prasetyo tentunya. Pada pendahuluan ini terdapat guru yang dalam menyampaikan pembelajaran terlihat gugup serta kaku atau kurang luas. Kemudian pada apersepsi hanya sekilas, yaitu bagaimana bertanya tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya, akan tetapi belum mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan. Ini bagaimana seharusnya seorang guru itu artinya mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan pertanyaan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, cakupan materi tidak disampaikan secara utuh atau sepenuhnya. Artinya tidak disampaikan secara komprehensif dalam RPP ini. Kemudian dalam video pembelajaran yang ditampilkan. Yang kedua, pada kegiatan inti, saat menjelaskan ini guru terlalu berpacu pada teks, artinya terlalu tekstual atau textbook, sehingga eye contact atau kontak mata dengan siswa ini terbilang sangat minim. Kemudian bagaimana pembelajaran masih berpusat pada guru, bukan pada siswa, yang akhirnya siswa terlalu banyak menyimak penjelasan guru sehingga pembelajaran di sini dinilai kurang aktif dan tidak berpusat kepada siswa atau cara belajar siswa yang aktif. Karena ini sudah mulai berpindah atau berganti
teknik pembelajaran di era sekarang bahwa pusat pembelajaran ada pada siswa, bukan pada guru saja. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Pada aspek ini, guru tidak menginformasikan bagaimana kegiatan belajar atau materi berikutnya. Kemudian bagaimana refleksi pembelajaran juga tidak dilakukan dengan melibatkan siswa, tapi malah justru di sini guru lebih banyak berbicara daripada seharusnya memberikan refleksi pembelajaran dari yang sudah dilakukan untuk melibatkan siswa tadi. Yang ketiga, guru tidak memberikan penguatan kepada siswa di akhir pembelajaran. Nah, ini tentunya menjadi bahan yang perlu dievaluasi dari RPP dan video pembelajaran milik Mas Aditya. Selanjutnya, penilaian RPP dan video milik Mbak Diana Susiana. Ini ada 3 poin RPP dan video pembelajaran dari Mbak Diana Susiana. Yang pertama, pada aspek pendahuluan, ini di RPP dicantumkan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun pada video tidak terdapat aktivitas menyanyi, sebenarnya hampir sama dengan tadi yang RPP yang pertama tadi. Jadi tidak dicantumkan tetapi ada aktivitas. Mungkin ini perlu jadi bahan evaluasi. Kemudian pada absepsi hanya menanyakan materi sebelumnya dan sedikit sekali menyinggung materi tanpa memastikan bagaimana siswa itu secara komprehensif memahami atau tidak dari materi yang sebelumnya disampaikan. Kemudian pada kegiatan inti, ini tidak ditayangkan bagaimana video tentang buang sampah pada tempatnya, tapi di RPP tercantum. Ya. Kemudian dalam pembagian kelompok juga belum dijelaskan bagaimana cara pembagian kelompoknya. Nah, ini tidak dijelaskan bagaimana membagi kelompoknya, artinya pedoman dari membagi kelompoknya ini tidak dilaksanakan begitu. Artinya menurut Nur presensi ganjil atau sebagainya ini mungkin yang bisa diterapkan. Kemudian siswa diminta presentasi hasil kerja kelompok, namun dalam memberikan tanggapan hasil kerja kelompok ini hanya sebatas pada bagaimana cara mereka mempresentasikannya, bukan pada bagaimana hasil belajar kelompok belajar. Nah, ini perlu evaluasi pada kegiatan inti. Kemudian yang terakhir adalah pada penutupan. Di sini guru tidak memberikan penguatan kepada siswa di akhir pembelajaran dan juga tidak berdoa di akhir pembelajaran. Terima kasih. Demikian dari hasil penilaian RPP dan video dari 3 mahasiswa PPG. Jadi dari RPP dan video pembelajaran yang sudah saya simak, semoga ini menjadi bahan evaluasi juga mungkin dari saya dalam mengevaluasi atau memberikan penilaian kurang tepat, mungkin nanti Pak Wakiran bisa memberikan tambahan secara maksimal. Terima kasih Pak Wakiran, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.